harus antrian begitu ya. Lah tapi dengan cara untuk menginstal aplikasi mobile JKN itu sudah 93%. Mungkin ada catatan gitu ya untuk ini kedepannya harus dikomitmenkan oleh setiap pimpinan FKTP. Oke, selamat siang Bu Yulita. Terima kasih sudah ke studio kami di ruang tamu Tribun Kalteng. Kita akan berbincang-bincang nih Bu dengan Ibu gitu kan, dengan temanya sudah di untuk di tag kita terkait dengan mungkin seperti yang Ibu bilang tadi ya, ada tingkat kepuasan dan sebagainya ini karena juga termasuk dalam penilaian gitu ya. Rata-rata mungkin yang menjadi keluhan dari peserta JKN ini apa sih Bu kira-kira ketika di layanan itu sendiri? Tentunya saat kita ya di mobile JKN kita kan bisa melihat kesan pesan dari ini, kesan pesan dari peserta JKN. Rata-rata sih sebenarnya kalau dari FKTP kami sendiri itu mulai dari sarana prasarana, misalnya tempat duduk atau bangku. Tapi ini sebagai feedback kami juga, kedepannya kami menyediakan tempat duduk yang tidak hanya menampung 15 orang, tapi masih 20 sampai 25 orang. Nah gitu itu juga bisa. Itu salah satu contohnya. Untuk yang lain sih mungkin kalau masalah-masalah yang lain itu fleksibel ya. Misalnya selain dari sarana, kemudian juga baik dari petugas, ketepatan waktu, petugas yang melayani dan lain-lain. Tapi ini sudah di feedback, kemudian juga diperbaiki selama ini oleh kita tim dari FKTP. Kalau termasuk juga soal obat gimana nih Bu? Kalau untuk upaya untuk memastikan ketersediaan obat nih untuk peserta JKN ini seperti apa sih dari layanan ini sendiri? Pelayanan. Secara umum tentunya BPJS Kesehatan dan juga dari Kementerian Kesehatan tentunya ada dasar untuk penetapan formularium nasional obat, baik itu obat-obat yang disediakan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Jadi tentunya ada peraturan yang menetapkan, jadi suatu FKTP dapat menyediakan obat bagi peserta-peserta JKN. Dari situ kalau di FKTP kami, obat-obatan tersebut bisa disediakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi yang memang obat esensial yang wajib tersedia di FKTP, misalnya obat-obat emergensi, itu harus tersedia di FKTP. Harus ada gitu ya? Harus ada. Artinya bisa diperoleh untuk peserta JKN ini juga ya? Misalnya obat-obat anti shock anafilaktik, kayak misalnya kejang, kemudian juga untuk alergi, misalnya ada reaksi alergi dan segala macam, ataupun yang lainnya. Nah, di situ tergantung dari FKTP masing-masing. Kalau untuk penyediaan obat kronis, misalnya untuk peserta dari program rujuk balik, misalnya penyakit diabetes maupun hipertensi, itu sudah bekerja sama dengan apotek jejaring. Jadi BPJS bekerja sama dengan apotek jejaring, jadi kita juga sesuai peraturan, kita akan meresepkan obat tersebut sesuai dengan dari rujuk balik yang diberikan oleh dokter spesialis. Jadi mereka mendapatkan obat sesuai untuk peruntukannya, misalnya penyakit hipertensi maupun diabetes. Begitu ya. Nah, komitmen sendiri Bu untuk JKN ini boleh nggak sih? Karena kan sudah cukup baik ya, kalau yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, ritme dan regulasinya sudah cukup ini. Kalau dari komitmen untuk layanan BPJS ini mungkin ada tips saran nggak sih sebenarnya untuk yang bisa disampaikan baik untuk peserta, untuk masyarakat seperti apa untuk mengetahui ini, untuk layanan ini? Yang sejauh ini dari yang sudah saya sebagai peserta maupun pelayan kepada BPJS maupun kepada pasien ya, selama ini sangat baik ya dari pihak BPJS Kesehatan, dan untuk ke depan mungkin secara berkesinambungan tetap kita lakukan kerjasama terus-menerus demi memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN maupun peserta yang di luar JKN, yang misalnya ini yang terdaftar di FKTP kita maupun yang tidak terdaftar, misalnya ada dari luar wilayah yang berobat kepada kita, walaupun dia peserta BPJS dari luar, tetap dilayani. Kita layani, ya sesuai komitmen ya. Kemudian juga
untuk kedepannya agar lebih baik lagi, itu saja. Oke. Dari harapannya mungkin ya, dari fasilitas layanan yang sudah disediakan ini untuk tingkat pertama nih, seperti apa sih Bu yang untuk kedepannya mungkin Ibu rasa haruskah mungkin ada lagi yang seperti ini lagi kah untuk di setiap wilayah mungkin di Kalteng, atau sebagai promotor gitu ya untuk di Kota Palangkaraya ini seperti apa sih Bu? Sebenarnya kalau untuk fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS itu, kalau saya pribadi ya dari FKTP kami sangat terbantukan dengan adanya kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan, tidak hanya dari cabang Palangkaraya maupun juga BPJS yang ada di seluruh Indonesia. Karena dengan adanya kerjasama ini kami menyadari kami juga memberikan yang terbaik bagi peserta BPJS, kemudian juga harapan kedepannya lagi kita mendapatkan yang ini ya, bagi pasien-pasien itu mereka terlayani semuanya, dan juga mereka semua tercover ya, dan juga yang sangat ini yang sampai saat ini masih yaitu kayak pasien-pasien yang mungkin dari luar daerah misalnya, ataupun dari luar wilayah yang pada saat ini ada di tempat kita, misalnya mereka mau berobat, itu tetap kita layani, itu aja. Dan BPJS ini sangat membantu sekali bagi mereka. Bu, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait pemanfaatan gitu ya peserta yang ingin berobat nih secara online nih, seperti apa untuk mereka bisa baik mendaftar atau apa? Mungkin ada aplikasi lain yang mungkin bisa lebih mempermudah untuk layanan ini seperti apa? Dan mungkin di satu sesi terakhir harapannya gimana nih Bu untuk kedepannya dengan keberadaan program dari JKN itu sendiri? Terima kasih. Jadi setiap peserta JKN itu kan pasti punya HP ya, HP atau Android masing-masing. Di sini mereka bisa mendownload di Play Store pada Android mereka untuk kepesertaan mereka, yaitu dengan mobile JKN. Jadi kita seperti ini, saya kasih contoh nih ya. Di aplikasi saya misalnya saya sudah mendownload aplikasi mobile JKN yang seperti ini, ya. Kemudian mereka bisa melakukan pendaftaran antrian pelayanan secara online. Jadi diklik aja. Di sini kan ada fitur di mobile JKN ini banyak sekali fitur-fitur. Misalnya info lokasi, info riwayat pelayanan. Di sini kan mereka bisa mengisi kesan-pesan nanti. Kalau untuk pendaftaran, di sini kita bisa klik di sini di Paskes tingkat pertama. Misalnya kita kayak saya sebagai dokter praktek mandiri, mereka bisa memberikan atau mengklik di Paskes tingkat pertama untuk melakukan pendaftaran. Di sini pada tanggal berapa, kemudian juga dipilih tenaga medisnya siapa. Di sini misalnya hari ini ya. Kemudian juga mereka pilih tenaga medisnya, kemudian silahkan mengisi isi keluhan sarannya ataupun keluhan dari pasiennya. Kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kayak misalnya hari ini ya, tenaga medisnya seperti ini. Keluhannya misalnya kontrol ya, misalnya kontrol. Kalau misalnya sudah kontrol kayak gitu, dia akan simpan. Setelah disimpan, kalau di sini kan jadwal belum dipilih nih. Setelah disimpan mereka akan mendapatkan nomor antrian. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya mobile JKN ini mempermudah mereka mengantri mendaftarkan antrian mereka dari rumah maupun dari mana saja. Kemudian mereka datang untuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan nomor antrian karena ada waktunya. Di situ ada jamnya, jam pelayanan datangnya. Kemudian mereka akan dilayani oleh dokter tersebut. Seperti dari pelayanan prima tadi, dokter harus tepat waktu dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien. Misalnya di jam 17, mereka harus tepat waktu datang juga sebelum pukul 17 tersebut. Artinya sudah standby di lokasi. Sudah standby. Ya? Nah itu. Nanti mereka akan feedbacknya memberikan kesan-pesan dari peserta. Dan harapannya seperti apa nih dengan harapan yang sudah saya ini kan ya, saya sebagai dokter tempat praktek mandiri dokter yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Kota Palangkaraya. Ini saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari BPJS Kesehatan
maupun BPJS Kesehatan Palangkaraya maupun yang lainnya dalam hal memberikan masukan, kemudian juga memberikan arahan bahwa kita untuk melayani pasien tersebut sesuai dengan komitmen dan mutu kita. Dan juga ini sebagai pendorong kami juga, misalnya mereka ada memberikan feedback tiap bulan, misalnya ada yang kurang atau oh dok misalnya ini ada yang kurang sedikit, tolong untuk kedepannya lebih baik lagi dalam pelayanan. Itu sebagai motivasi kami, mendorong kami untuk memberikan mutu dan pelayanan kepada peserta JKN yang ada di FKTP dengan sebaik-baiknya. Dan juga memberikan apresiasi juga kepada pihak BPJS karena kita sekarang ini kan pelayanan secara digital, di era digital. Otomatis kita juga memberikan promotif, preventif maupun yang lainnya, edukasi kesehatan kepada pasien juga bisa melalui digital, misalnya lewat aplikasi. Kalau dari FKTP kami misalnya ada Instagram, kemudian juga bisa melalui kegiatan-kegiatan lain maupun TV edukasi saat kita menunggu pasien ataupun menunggu antrian kita di FKTP. Itu saja sih, semoga kedepannya FKTP kita maupun FKTP yang ada di seluruh Indonesia juga bisa memanfaatkan dan bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak BPJS Kesehatan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih dokter, sudah lengkap, aman. Iya. Mungkin terakhir nih, karena tadi menyangkut ibu juga dokter prakteknya perorangan gitu ya. Nah boleh tahu nih, mungkin Tribuners di rumah juga pengen tahu di mana sih praktek kalau boleh tahu, atau bisa langsung promosi di sini. Kalau saya termasuk di Kota Palangkaraya ya itu. Kliniknya mungkin atau tempat prakteknya? Tempat boleh? prakteknya mandiri, mandiri di Jalan Setaji. Ya, Jalan Setaji. Artinya sudah untuk pesertanya lumayan banyak ya di situ ya Bu ya. Untuk hitungan per hari deh atau mungkin per bulan kira-kira di angka berapa atau jumlah deh? Kisaran ya. Kisaran ya. Kalau satu bulan sih sekitar 250 sampai dengan ada yang sampai 303 kepesertaan. Kepesertaan ya. Yang di cover gitu ya, yang untuk memang berobat. Yang memang berobat. Kalau yang tercover mungkin ribuan ya Mbak. Oh iya, cukup banyak ya. Iya. Tapi artinya yang sakit dan kesana itu setiap bulannya hampir ratusan ya Bu ya. Ya. Oke, Bu Yulita, terima kasih. Bu Yunita, maaf. Ya. Agak salah terus nih. Terima kasih sudah hadir di ruang tamu Tribun Kalteng. Semoga tadi dapat memberikan pencerahan bagi peserta JKN khususnya kesehatan gitu ya. Mengenai kesehatan, bagaimana harus regulasi berobat, pelayanan dan sebagainya. Semoga tadi bisa membuka atau menyadari pentingnya kesehatan. Dan itu tadi Tribuners perbincangan kita dengan Bu Yunita Kristiana sebagai mitra dari BPJS Kesehatan. Saya sekali lagi terima kasih Bu sudah hadir saudara kita. Itu dia Tribuners tadi percakapan kami atau perbincangan kami di ruang tamu Tribun Kalteng. Saya jurnalis Tribun Kalteng Sri Mariati ucapkan undur diri di hadapan semua. Selamat siang.